Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Rostiana Ningsih, NPM 197510113. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Agribisnis. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Proses produksi dan operasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu input, masukan, kedua, proses transformasi, dan ketiga, output, keluaran. Dalam proses produksi dan operasi, terdapat suatu pemesanan barang. Kemudian, perusahaan melalui 3 tahap tersebut. Tahap pertama, input, masukan. Di sini perusahaan dapat menyediakan manusia sebagai tenaga kerja, dana ataupun modal, dan bahan baku. Kemudian masuklah ke dalam proses transformasi. Proses transformasi ini meliputi fasilitas dan mesin. Fasilitas itu seperti pabrik, rumah sakit, sekolah, dan pemadam kebakaran. Sedangkan mesin seperti mesin tik, komputer, alat penggiling, dan truk ataupun mobil. Kemudian masuklah ke tahap yang ketiga, yaitu tahap output atau keluaran. Di sini yang dihasilkan dapat berupa barang ataupun jasa. Contoh keluaran barang seperti mobil, permainan, dan buku. Sedangkan contoh keluaran jasa berupa dana pinjaman, konsultasi, dan jasa perawatan. Untuk menunjang proses produksi dan operasi dibutuhkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini digunakan untuk memberikan feedback atau masukan kepada input, proses transformasi, dan output. Dalam fungsi-fungsi manajemen dibutuhkan dukungan dari lingkungan eksternal, dapat berupa dukungan dari pemerintah, teknologi, ekonomi, iklim, dan hubungan internasional. Berikut gambar sistem produksi dan operasi menurut Asauri tahun 1999. Menurut Asauri, sistem produksi dan operasi terdiri dari input, proses transformasi, output, dan umpan balik. Input yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, modal, keahlian, dan informasi, yang kemudian mengalami proses transformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Kemudian output akan terjadi umpan balik atau informasi produksi kembali menjadi input. Fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Proses pengolahan, 2. Jasa-jasa penunjang, 3. Perencanaan, dan 4. Pengendalian mutu. 1. Proses pengolahan, yaitu metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. 2. Jasa-jasa penunjang, yaitu sarana berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang dijalankan. 3. Perencanaan, yaitu penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari suatu kegiatan produksi dan operasi apa yang akan dilakukan dalam waktu atau periode tertentu. 4. Pengendalian mutu, yaitu fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Proses produksi dan operasi dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Produksi secara kelompok besar, 2. Sistem proses dari produksi dan operasi, 3. Produksi massa 1 produk, 4. Produksi massa banyak produk, 5. Produksi konstruksi. Produksi secara kelompok besar, yaitu pengolahan yang dilakukan untuk suatu kelompok produk yang bervariasi dengan kelompok produk yang dihasilkan yang lain. 2. Sistem
proses dari produksi dan operasi. Produk yang dihasilkan secara terus-menerus dalam suatu pola tertentu, seperti penyulingan minyak ataupun pupuk. Umumnya, proses seperti ini digunakan untuk bahan baku menjadi suatu barang setengah jadi untuk industri tertentu. 3. Produksi massa satu produk. Produksi dilakukan dalam jumlah yang banyak dan diperuntukkan bagi pasar dalam bentuk persediaan barang jadi dan umumnya terdapat pada industri pengolahan dan rekayasa. 4. Produksi massa banyak produk. Produksi dilakukan untuk suatu seri dan komponen artikel yang sangat bervariasi dan menghasilkan berbagai produk yang bervariasi. 5. Proses konstruksi, yaitu produksi yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan atau barang-barang dan komponen-komponen yang dikumpulkan dalam satu tempat pengerjaan konstruksinya. Jasa-jasa penunjang pelayanan produksi dapat berupa desain produk, teknologi yang digunakan, dan cara penggunaan sumber-sumber daya. Perencanaan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Perencanaan operasi dan proses produksi. 2. Perencanaan persediaan dan pengadaan. 3. Perencanaan mutu. 4. Perencanaan penggunaan kapasitas mesin. 5. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan operasi atau proses produksi mencakup jalur pengerjaan, jadwal kegiatan, pengerjaan dan perencanaan, pengiriman perintah, dan follow-up serta finishing. 2. Perencanaan persediaan atau pengadaan berkaitan dengan persediaan atau stok barang yang harus dilakukan untuk kelancaran operasi produksi perusahaan. 3. Perencanaan mutu. Perencanaan ini menetapkan standar mutu produk yang dihasilkan yang harus menjadi acuan dari kegiatan produksi dilakukan. 4. Perencanaan penggunaan kapasitas mesin terkait dengan penetapan beban kerja mesin dan waktu mesin digunakan sehingga ditentukan alokasi penggunaan mesin. 5. Perencanaan sumber daya manusia terkait dengan berapa banyak sumber daya manusia dibutuhkannya serta kapan waktu dibutuhkannya dan lama tenaga kerja tersebut dibutuhkannya. Pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pengendalian produksi dan operasi. 2. Pengendalian dan pengawasan persediaan. 3. Pengendalian pengawasan mutu. 4. Pengendalian pengawasan biaya. Berikut ini bisa kita lihat bersama berbagai contoh sistem produksi. Demikianlah video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.